Oke, adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal tryout di website ruangparabintang.com. Nah, jadi saya informasikan bisa dilihat nanti pembahasannya di video kali ini. Nah, sebelumnya sudah berlaksana tryout yang pertama, kemudian kita akan laksanakan tryout yang kedua. Silakan didaftarkan di sini. Nanti bisa dilihat linknya di deskripsi ya. Oke, kita tunggu semua adik-adik kami untuk mendaftarkan diri dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya kamu bisa bergabung di pembahasan-pembahasan soal. Dan silakan bergabung di link WhatsApp yang akan saya berikan nanti di sini ya. Oke, silakan di add ya. Oke, kita nanti berikan di link juga ya di deskripsi. Oke, terima kasih. Kita langsung bahas saja soalnya ya. Oke. Oke, adik-adik, kita lanjut lagi di video kita di part yang kedua pembahasan matematika untuk simulasi online Simama Poltekkes tanggal 16 April ya. Kita bahas kali ini di soal nomor 16 dulu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Diketahui fungsi fx sama dengan, nah di sini adik-adik boleh cek fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x kurang 3. Kemudian gx-nya adalah x kurang 2, maka bisa kita cari adalah f komposisi gx gitu ya. Nah, adik-adik harus tahu f komposisi gx artinya fgx gitu ya. Nah, berarti sama dengan f x kurang 2. Artinya fx kurang 2 kita harus mengganti x kurang 2 ke setiap x yang ada di sini. Berarti x kurang 2 kuadrat ditambah x kurang 2 dikurang 3. Jadi sesuai dengan fx lah. 2 kali x kuadrat kurang 4x tambah 4 tambah x kurang 2 kurang 3 sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 8 tambah x kurang 5. Berarti 2x kuadrat kurang 7x tambah 3. Jadi 2x kuadrat kurang 7x ditambah 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal nomor 16. Oke, masuk ke nomor 17. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ya. 2x kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x kurang 1 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Jadi PKB yang akar-akarnya alfanya 2x1, betanya 2x2. Jadi saya buat caranya berarti pertama PKB ingat rumusnya x kuadrat dikurang alfa tambah beta x tambah alfa kali beta gitu ya. Oke, adik-adik harus mencari dari sini. Yang pertama, adik-adik boleh melihat 2x kuadrat kurang 4x kurang 1. Kita A-nya 2, betul. B-nya min 4, C-nya min 1, benar ya? Nah, berarti x1 tambah x2, rumusnya kan min B dibagi A. Berarti min B, berarti 4 dibagi 2. Min kan jadi plus 2. X1 kali X2 berarti C bagi A. Berarti min 1 per 2. Nah, jadi C dibagi A ya. Oke, nah berarti pertama kita harus cari dulu yang namanya alfa tambah beta. Berarti 2x1 tambah 2x2, ya kan? Keluarkan 2-nya, x1 tambah x2. Berarti 2 kali 2, berarti 4, kan gitu ya.
Oke. Kemudian yang berikutnya adalah alfa kali beta. Berarti jadinya 2x1 kali 2x2. Berarti 4x1 x2. Berarti 4 dikali min setengah berarti min 2. Oke, langsung kita gantikan kemari. PKB-nya tadi. X kuadrat dikurang. Alfa tambah beta berapa? 4, ya kan? Kemudian alfa kali beta berapa? Min 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah X kuadrat kurang 4X dikurang 2. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikian adik-adik supaya lebih paham. Tapi kalau misalnya mau menggunakan cepat bisa caranya gini. 2 tulis ini 2X kuadrat dikurang 4X kurang 1. Jadi tulis 2X kuadrat baru kalikan dengan 2 jadi 8. Ini kalikan dengan 4. Jadi 4 sama dengan 0. Bagi 2 berarti X kuadrat dikurang 4X baru dikurang 2 sama dengan 0. Jadi sama aja gitu ya. Oke, nah jadi jika ingin belajar silakan dilihat di pembahasannya. Kalau kurang jelas di komentar ya. Oke. Oke adik-adik kita lanjut di soal nomor 18. Diketahui X dan Y memenuhi sistem persamaan. Nah di sini ada 2X tambah 3Y sama dengan 4. Kemudian 3X tambah 5Y sama dengan 7. Nah oke, yang ditanya adalah 6X kali Y. Berarti kita harus dapatkan X dan Y. Ini sangat mudah ya. Ini berarti kita kali 3, ini kali 2. Boleh ya? Oke, jadinya 6X tambah 9Y sama dengan 12. 6X tambah 10Y sama dengan 14. Nah, ini langsung kita kurangkan. Saya kurangkan dari bawah. 10 kurang 9 berarti Y. 14 kurang 12 berarti 2. Oke, selesai. Nah, oke, saya akan ganti ke persamaan 1. 2X tambah 3Y sama dengan 4. Nah, Y-nya 2. 2X tambah 3 kali 2 sama dengan 4. 2X tambah 6 sama dengan 4 ya. Berarti 2X sama dengan min 2. Berarti X-nya min 1. Nah, pertanyaannya adalah 6 kali X kali Y. Oke, ini dia pertanyaannya. Berarti 6 kali X-nya min 1, Y-nya 2. Jadinya min 2, 12. Oke, jawabannya adalah E. Itu dia untuk soal nomor 18. Kita lanjut di soal nomor 19 ya. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan sehari-hari yang biasa kita temukan ya. Nah, oke, ini masih menggunakan sistem eliminasi dan substitusi ya. Oke, harga 2 kilogram anggur. Saya misalkan anggur itu X ya. Oke, saya misalkan anggur itu adalah X. Kemudian apel adalah Y. Bisa ya? Oke, saya berpatokan 2 X ya, bisa dikali ya. 2X ditambah 3Y itu sama dengan 37.500 ya. Kemudian harga 1 kilogram anggur berarti X ditambah 2Y itu katanya 21.500. Nah, kalau si Ani membeli apel dan anggur masing-masing 2 kilo. Nah, si Ani membeli 2 kilo anggur tambah 2 kilo apel, dia harus bayar berapa? Ketika dia mengasih uang 50.000, kemudian dia tanya sisanya berapa gitu. Iya, sisanya artinya uang kembalian ya. Oke, ini saya coba kali 2 ya, kali 1 itu ya. Oke, 2X tambah 3Y sama dengan 37.500. 2X tambah 4Y sama dengan 43.000. Pas ya. Oke, saya kurangkan. Kita kurangkan adik-adik ya. Ini habis kita kurangkan dari bawah aja. 4 kurang 3Y. Ini 43.000 dikurang 37.500. Berarti sekitar berapa ini? 5.500 ya. Ya, 5.500 ke 5.500 sudah. Oke, dapat Y-nya. Kita cari X-nya adik-adik. Kita substitusi
X tambah 2Y sama dengan 21.500. Nah, ini X tambah, ini berarti 5.500 kali 2 berarti 11.000 ya kan? 21.500 berarti X-nya kurangkan berarti 10.500. Oke. Jadi untuk anggur 10.500, untuk apel 5.500. Oke, pertanyaannya adalah untuk pembelian si Ani 2X tambah 2Y berarti 2 kali 10.500 ditambah ya kan 2 kali 5.500. Nah, di sini menjadi 21.000 ditambah 11.000 kan gitu kan? Nah, berarti di sini 11 ya. Berarti 11.000. Berarti ini totalnya 32.000. Itulah total belanjanya. Nah, uang 50.000 berarti sisa 50.000 kita kurang 32 berarti 18.000. Oke, jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 20 ya. Tempat parkir seluas 600 meter kuadrat hanya mampu menampung 58 bus dan mobil. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas ya. Kita lihat di sini seluas 26 meter kuadrat dan bus 24 meter kuadrat. Biaya parkir tiap mobil 2.000 dan bus 3.500. Berapa hasil dari biaya parkir maksimum jika tempat parkir penuh? Ya, jadi maksudnya 58 bus gitulah, 58 bus dan mobil. Jadi totalnya penuh, dalam keadaan penuh. Jadi kita misalkan adik-adik yang pertama kita misalkan dulu, nah bus ya kita misalkan adalah Y, sedangkan mobil adalah X gitu ya. Nah, jadi kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama adalah total daripada bus dan mobil itu harus lebih kecil sama dengan 58. Kemudian untuk satu mobil ya dengan 6 meter ya kan. Kemudian untuk bus 24 meter itu harus lebih kecil dari 600. Jadi artinya tidak boleh lewat dari 600. Maka ini boleh saya bagi 4 ya, biar lebih bagi 6. Berarti ini X tambah 4Y ini lebih kecil 100 biar lebih gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini yang ditanya adalah biaya maksimum, biaya parkir maksimum dengan harga 2.000 per mobil tambah 3.500 per bus gitu. Nah, jadi adik-adik yang perlu kita buat adalah sketsa pada koordinat kartesius. Nah, sebenarnya kadang-kadang ada siswa tidak membuat, ada juga yang membuat. Tapi saya coba buatkan sebenarnya biasanya adik-adik ya maksimum itu selalu pada titik potong biasanya, tapi terkadang juga tidak ya tergantung berapa fungsi objektifnya ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba secara detail membahas. Nah, saya akan buatkan di sini dulu ya, dia koordinat kartesiusnya. Saya coba buat di sini. Oke, nah kita buat yang pertama, X-nya, kalau kita buat X-nya 0, maka Y-nya 58. Jadi kita buat di sini, berarti ini kita coba ini anggap 10 ya. Kita anggap 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti di sini. Berarti ini namanya 58. Jadi kalau titiknya 0,58. Bisa ya? Oke, kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya 58. Oke, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 58. Kita misalkan di sini. Jadi ini 58,0 ya. Oke, saya tarik adik-adik dari sini. Saya tarik garis lurus. Dah, gitu. Oke, kemudian kita gantian kemari.
Kalau X-nya 0, maka Y-nya 25. Dari mana? 100 bagi 4 ya. Jadi Y-nya 25. 10, 20, 30. Berarti di sini kan? Oke, maka ini 25. Jadi yang ini 0,25. Bisa ya? Oke, kemudian yang berikutnya. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 100. Jadi di sini tadi 60. Saya lanjut, berarti di sini 70, 80, 90, 100. Berarti di sini. Oke, adik-adik, saya tarik dari sini kemari. Lurus. Oke. Nah, jadi dari sini kita peroleh. Nah, intinya X-nya di sini kan harus lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maksudnya, busnya harus lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Dan bukan lebih kecil. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti busnya harus minimal 0. Sedangkan mobilnya juga harus lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, next kita lanjut. Berarti kita arsir ini. Kita arsir, adik-adik bisa kita cek. Ini kita arsir karena lebih kecil dia ke bawah. Oke, sudah. Nah, demikian juga ini kita arsir. Ini sudah kita arsir. Nah, ini ada X lebih besar sama dengan 0 ke kanan. Iya. Ada Y lebih besar sama dengan 0 ke kanan, ke atas. Oke. Nah, jadi daerah yang diminta adalah ini. Nah, ini dia adik-adik ya. Oke, yang ini. Nah, ini berarti ada 4 titik vertex namanya. Jadi titik vertex ini kita lihat. Nah, ini dia. Ini tadi 58,0. Yang ini 0,0. Yang ini 0,25. Nah, yang ini kita harus eliminasi. Kan gitu ya. Nah, kita coba eliminasi ya titiknya dari sini. Yang dua ini, X tambah Y tadi 58, sedangkan X tambah 4Y itu adalah 100. Jadi kita kurangkan, berarti 3Y, 100 dikurang 58 berarti 42, maka Y-nya adalah 14. Oke, jadi ini 14. Nah, kalau Y-nya 14, maka dari sini kita peroleh untuk X-nya berarti 58 kurang 14 berarti 44 gitu ya. Oke. Jadi 44, 14. Sudah? Nah, jadi sudah ada kita peroleh 4 titik vertex. Nah, kita masukkan kemari. Yang pertama adalah 0,25. Maka 2000 kali 0 berarti 0. 3500. 3500 kalau kita kalikan dengan 25, 3500 kali 25, maka dia 87.500. Jadi 87.500 bisa ya. Kemudian 44,14. Jadi 2000 kali 44, 88.000 ditambah 3.500 dikali 14 gitu ya. Dia 49.000. 49.000, maka totalnya adalah 137.000. Bisa ya? Nah, satu lagi ada 58,0. 58,0 2000 kali 58 berarti 116.000 tambah 0, berarti 116.000. Nah, kalau 0,0 tidak usah. Nah, kalau kita cek di sini yang paling maksimum itu di sini, maksimum. Maka jawabannya adalah C. Oke, demikian untuk soal ini. Kita lanjut di soal nomor 21. Oke, adik-adik, kita lanjut kembali di soal vektor ya. Oke. Nah, diketahui vektor A 2, min 3, 3, dan vektor B 3, min 2, min 4. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah, oke adik-adik, saya akan coba bahas sedikit konsepnya supaya tidak lupa ya. Oke, nah kalau misalnya ada di sini vektor A, nah kemudian di sini ada vektor B, maka sudut pasti ada sudut yang dibentuk oleh kedua vektor.
Nah, jadi kalau misalnya dia satu titik pertemuan ya kan. Nah, oke. Nah, jadi untuk mencari sudut bagaimana? Nah, kita lihat dari konsep vektor A dikali dengan vektor B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kosinus theta. Bisa ya? Nah, jadi kosinus theta berarti vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B gitu. Jadi inilah yang perlu kita pahami adik-adik untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi kita coba. Nah, yang pertama kita cari dulu ini panjang vektor. Nah, jadi dari soal ini panjang vektor itu rumusnya akar dari, nah masing-masing elemennya ini kita kuadratkan. 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, berarti 4 tambah 9 tambah 9. Jadi kita peroleh berarti 13 tambah 9, 22. Bisa ya? Oke, kemudian panjang vektor B-nya harus kita hitung juga. Berarti ini 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berarti ini 9 tambah 4 tambah 16. Berarti akar 29. Oke. Nah, sekarang kita cari kosinus theta karena dari sini kita peroleh nanti sudut. Nah, berarti cos theta adalah perkalian dari vektor A kali vektor B. 2 min 3, 3 kali 3 min 2 min 4. Sudah? Per akar dari 22 kali akar dari 29. Oke, kita kalikan 2 kali 3, 6. Min 3 kali min 2 berarti tambah 6. 3 kali min 4 min 12. Jadi akar dari 22 kali akar 29. Jadi 12 kurang 12 berarti 0. Per akar 22 kali akar 29. Jadi 0 dibagi berapapun jawabannya 0. Berarti cos theta-nya adalah 0. Berarti theta adalah arcus cosinus 0. Maksudnya adalah cosinus berapa yang 0 itu artinya arcus ya. Cosinus berapa yang 0 berarti cosinus dari 90 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah 90 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita lihat di soal limit ya. Nilai limit 2x per 1 dikurang akar 1 tambah x, x mendekati 0 ya. Nah, jadi kita ingat caranya ini adalah dengan mengalihkan sekawan ya. Jadi kita kalikan sekawan pasti bisa ya kan. Oke, sekarang kita lihat di sini limit x mendekati 0, 2x per 1 dikurang akar 1 tambah x kita kali sekawan, 1 tambah akar 1 tambah x per 1 tambah akar 1 tambah x. Jadi itu sekawannya. Nah, limit x mendekati 0, 2x kali 1 tambah akar 1 tambah x per 1 kali 1, 1 min kali plus min akar 1 tambah x dikali akar 1 tambah x berarti 1 tambah x. Limit x mendekati 0, 2x kali 1 tambah 1 tambah x per. Nah, ini 1 kurang 1 kurang x ya. Nah, berarti ini habis. Berarti limit x mendekati 0, 2x kali 1 tambah akar 1 tambah x per min x. Ini x-nya kita coret, maka dapat hasilnya adalah ini berarti limit x mendekati 0, 2 min 2 ya, kali 1 tambah akar 1 tambah x. Jadi kita masukkan x-nya 0, min 2 kali 1 tambah akar 1 tambah 0 berarti 1 ya. Oke, min 2 kali 2 sama dengan min 4. Oke, jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal ini. Kita lanjut di soal berikutnya.
Oke, berikutnya kita lanjut masih di soal limit tapi limit trigono ya. Nilai limit 2x kali tangen 3x per 1 kurang cos x kuadrat x mendekati 0 ya. Oke, kita langsung jawab, di teori sebelumnya sudah. Limit x mendekati 0 2x kali tangen 3x per 1 dikurang cos x kuadrat. Nah, jadi kita ingat 1 dikurang cos x kuadrat itu kan sin x kuadrat ya. Jadi kita rubah limit x mendekati 0 2x kali tangen 3x per sinus kuadrat x. Jadi sudah gampang adik-adik, tinggal pecah ini 2 kali limit x mendekati 0 x kali tangen 3x per sin x kali sin x. Jadi tinggal lihat angka-angkanya saja ya. Berarti sini 2 kali, ini angkanya depannya ini 1, oke, ini 3 per yang ini 1, yang ini juga 1. Jadi 2 kali 3, berarti jawabannya 6. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai logaritma ya. Diketahui logaritma 5 basis 3 sama dengan M, logaritma 7 basis 3 sama dengan N. Yang ditanya adalah logaritma 245 basis 15. Jadi konsepnya kita ingat adik-adik, yang pertama adalah logaritma B basis A itu sama dengan logaritma B per logaritma A. Kita bebas menentukan di sini angkanya apa saja, yang penting C-nya lebih besar dari 0 dan C tidak sama dengan 1. Oke. Nah, ingat sifat-sifat yang perlu adik-adik pahami adalah logaritma B kali C basis A itu adalah logaritma B basis A tambah logaritma C basis A gitu ya. Kemudian logaritma B per C basis A ini jadi logaritma B ya kan, basis A dikurang logaritma C basis A. Kemudian logaritma B pangkat M basis A sama dengan M kali logaritma B basis A. Dan satu lagi logaritma A basis A itu 1, asal sama ya. Jadi ini yang kita bahas di sini. Penggunaan ini semua kita lihat di soalnya. Nah, jadi kuncinya ini sebenarnya asal kamu jumpa soal seperti ini, maka pertanyaannya dulu dicek. Nah, ini soalnya adalah logaritma 245 basis 15 gitu ya. Ini langsung kita buat seperti ini. Logaritma 245 per logaritma 15. Nah, bagaimana teknik selanjutnya adik-adik? Caranya adalah dengan mencari angka yang sama. Artinya ada hubungan antara yang diketahui ini dengan ini gitu. Jadi ternyata angka yang sama itu adalah angka 3. Jadi itu yang kita pakai di sini. Kita tambahkan di sini angka 3. Jadi itu kuncinya. Jadi apa yang sama itu yang kita buat menjadi basis dari pertanyaan. Oke, bisa adik-adik ya? Oke, nah next ke soal ke penyelesaiannya. Ini adalah logaritma ya 49 kali 5 basis 3 ya per logaritma 3 kali 5 basis 3 gitu ya. Dengan sifat yang tadi di sini maka kita olah ya. Berarti logaritma 49 basis 3 tambah logaritma 5 basis 3 per logaritma 3 basis 3 tambah logaritma 5 basis 3. Nah, masih ada masalah ya. Kalau di sini kita lihat berarti 3 log ini kan 7 pangkat 2 ditambah 3 log 5. Bisa ya? 3 log 3, 3 log 5. Ya. Jadi ini menjadi 2 ya. 2 kali 3 log 7 tambah 3 log 5 per 3 log 3 tambah 3 log 5. Berarti log 7 tadi kan N ya. Jadi 2N tambah M per 1 tambah M. Nah itu dia.
Karena 3 log 3 1. Jadi sangat mudah adik-adik ya. Mudah-mudahan dipraktekkan dalam menjawab soal ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal deret ya, barisan aritmatika. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan deret aritmatika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh permen. Oke, maka yang perlu kita ingat adik-adik adalah konsep dasar UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Sedangkan SN, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi ini perlu kita pahami dan ingat kembali ya. Oke, nah di sini diketahui ada anak U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, kita misalkan ini yang diperoleh anak pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Nah, di sini U4 itu katanya adalah 19 ya. Jadi kemudian anak kedua berarti U2 berarti 11. Jadi caranya adik-adik biar lebih gampang saya coba jelaskan dengan cara gampang. Maka yang pertama kamu cari adalah bedanya dulu. Bedanya selisih. Jadi caranya biar gampang adalah yang tertinggi ini berarti U4 ya. Kita buat langsung ini. 19 dikurangi dengan 11 dibagi dengan 4 dikurang 2. Paham ya? Oke, berarti 8 dibagi 2 berarti 4. Jadi sangat mudah adik-adik karena langkah pertama harus cari beda. Nah, kemudian untuk mencari A-nya kita substitusi. U2 rumusnya kan A tambah B. Benar ya? 11. Jadi B-nya 4. Berarti A tambah 4 berarti 11. Maka A-nya 7 gitu ya. Oke, jadi A-nya kita peroleh. Nah, untuk mencari S5 karena katanya kan 5 anak. Berarti S5 sama dengan ya 5 per 2 masuk kemari. 2 kali A-nya tadi iya 7 tambah nah kurangi 1 4 ya. Karena 5 kurang 1 4. Kemudian di sini B-nya berapa? 4. Iya. Jadi 5 per 2 kali 14 tambah 16 berarti 30. 30 bagi 2 15. 15 kali 5 berarti iya 75. Jadi totalnya adalah 75 buah. Oke, demikian cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sangat mudah ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, jadi langsung kita praktekkan lagi kembali ke soal yang sama, mirip ya. Kita langsung praktekkan dari suatu deret aritmatika diketahui suku ke-6-nya 17. Oke, jadi adik-adik langsung kita tuliskan saja U6 17 ya, benar ya. Dan suku ke-10, U10 adalah 33 ya, benar ya. Yang ditanya adik-adik adalah S33 gitu ya. Iya, jumlah 30. Bukan 33, 30 ya. Oke, maka yang pertama adalah kita cari beda sesuai dengan yang saya sudah jelaskan. Langsung kita kurangi. 33 kurang 17 per 10 dikurang 6. Jadi ini 16 per 4 ya, berarti bedanya 4. Oke, kita masuk ke U6. U6 apa rumusnya? A tambah 5B. Itulah sama dengan 17. Oke. Nabinya 4, berarti A tambah 5 kali 4, 20 ya adik-adik ya. Oke, maka A berarti 17 kurang 20, min 3. Oke, nah setelah itu kita cari S30. Oke, sangat gampang pastinya ya. Tinggal kita buat 30 bagi 2 kali 2 kali A. Iya, min 3 tambah 30 kurang 1, 29 kali bedanya. Iya. Oke, maka ini 15 min 6 berarti ini 96. Benar ya? 88 oh bukan, salah. 116 ya, 116. Oke, salah saya. 116 maka ini 15 kali 110 adalah 1650.
Oke, sangat mudah ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 28 ya. Bayangan garis dari X kurang 2Y, X kurang 2Y sama dengan 5. Bila ditransformasi katanya dengan matriks 3, 5, 1, 2, maka muncul bayangan ya kan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sumbu X, muncul bayangan kedua. Nah, jadi yang ditanya adalah bayangan terakhir. Jadi bayangan kedua itu sama dengan, ya kan? Saya kalikan berarti matriks sumbu X kita dari belakang. Sumbu X itu adalah 1, 0, 0 min 1 ya adik-adik ya. Kemudian dikali 3, 5, 1, 2, baru XY. Sudah? Ini kita coba kalikan. 1, 3, ini kita buat 1 kali 3, 3, 0 kali 1, 0 berarti 3. 1 kali 5, ini 0 berarti di sini kita buat 5. 0 kali 3, ini berarti min 1. 0 kali 5, 0, min 1 kali 2, min 2 berarti min 2. Sini X, Y. Oke, kemudian kita kalikan. Ini 3 kali X berarti 3X, 5 kali Y berarti 5Y. Min 1 kali X berarti min X, min 2 kali Y berarti min 2Y. Itulah bayangan keduanya. Oke, sekarang kita coba eliminasi adik-adik ya. Nah, 3X ditambah 5Y sama dengan X bayangan kedua. Nah, Y ya, Y bayang di sini min X dikurang 2Y sama dengan Y bayangan kedua. Nah, saya coba cari nilai X-nya. Ini saya kali 3, ini saya kali 1. Berarti 3X tambah 5Y sama dengan X bayangan kedua. Min 3X dikurang 6Y sama dengan 3Y bayangan kedua. Ini kita jumlahkan, ya kan? Berarti ini jadi min Y sama dengan X bayangan kedua ditambah 3Y bayangan kedua. Maka Y sama dengan min X bayangan kedua kurang 3Y bayangan kedua. Oke, sudah kita peroleh ini. Nah, untuk mencari X-nya kita substitusi aja ke sini. Kita ganti berarti di sini. Saya coba kemari biar jangan min X dikurang 2Y tadi kan Y bayangan kedua. Benar ya? Oke, saya gantikan berarti min X sudah dikurang 2 kali Y-nya tadi kan ini. Min X bayangan kedua dikurang 3Y bayangan kedua. Sama dengan Y bayangan kedua. Nah, berarti ini min X ditambah 2X bayangan kedua ditambah 6Y bayangan kedua sama dengan Y bayangan kedua. Nah, berarti min X sama dengan, ini saya geser, min 5Y bayangan kedua kurang 2X bayangan kedua. X sama dengan, berarti kali negatif, 5Y bayangan kedua tambah 2X bayangan kedua. Oke, sudah kita peroleh. Nah, soalnya ini, X kurang 2Y. Oke, kita gantikan aja. Nah, berarti X dikurang 2Y sama dengan 5. Kita ganti X-nya tadi. Berarti 5Y bayangan kedua ditambah 2X bayangan kedua dikurang 2 kali min X bayangan kedua kurang 3Y bayangan kedua sama dengan 5. Jadi ini 5Y bayangan kedua tambah 2X bayangan kedua tambah 2X bayangan kedua tambah 6Y bayangan kedua sama dengan 5. Nah, berarti ini kita coba 5 tambah 6 berarti 11, 2 tambah 2 berarti 4 bayangan kedua, kemudian 11 bayangan kedua sama dengan 5. Jadi saya hapus bayangannya, 4X tambah 11Y sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah di sini 4X tambah 11Y sama dengan 5 ya. 4X tambah 11Y sama dengan 5. Benar ya? Oke, 4X tambah 11Y sama dengan 5.
Di sini enggak ada ya. Ini yang paling tepat di sini harusnya C ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 29 ya. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya. Nah, biayanya adalah 2X kuadrat dikurang 4X tambah 12 dalam ribu. Maksudnya ini dalam ribu, berarti ribu ya. Untuk tiap unit, jadi ini per unit. Nah, jika barang tersebut terjual habis dengan 2000 tiap unit. Nah, jadi 20.000 tiap unit. Nah, di sini kita lihat maka keuntungan maksimum. Nah, kalau misalnya dijual katanya 20.000 ya kan per unit, ya kan per unit, maka ini kalau dia dalam X unit berarti dia menjadi 20.000 kali X gitu ya. Oke. Nah, suatu perusahaan memproduksi barang dalam untuk tiap unit. Nah, berarti sudah kita sekarang langsung masuk ke keuntungan. Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Berarti 20.000 X dikurang ini 2X kuadrat dikurang 4X tambah 12 ya. Nah, berarti kita buat di sini 20.000 ini dalam ribu tadi ya. Berarti ini kita hapus karena dia dalam ribu. Berarti ini jadi 20X. Nah, ini saya hapus. Berarti 20X dikurang 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Nah, ya. Berarti ini menjadi min 2X kuadrat ditambah 24X kurang 12. Jadi untung sama dengan min 2X kuadrat tambah 24X kurang 12. Supaya untung maksimum, maka turunannya harus 0. Bisa ya? Oke, min 4X tambah 24 sama dengan 0. Maka X-nya bisa kita buat min 4X sama dengan min 24, X sama dengan 6. Oke, nah jadi ada 6 unit yang diproduksi. Berarti untung jadinya adalah min 2 kali ganti kemari. Ke sini, kuadrat tambah 24X kurang 12 tadi ya. Min 2 kali 6 kuadrat ditambah 24 kali 6 dikurang 12. Jadi ini min 72 dikurang 12 tambah 144. Berarti min 96 tambah 144 berarti sekitar berapa itu ya? 32 ya. 32 bukan. 144 dikurang 96. 144 dikurang 96 berarti 8 ya. Berarti 8 ini berarti 4. Oke, berarti 48 ya kan? Tapi karena dia cerita ribu, karena sudah dalam ribuan kita tambahkan nolnya 3. Jadi jawabannya adalah D, 48.000. Nah, oke, demikian kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor terakhir. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4 dan Y sama dengan 1 kurang X adalah. Nah, ini kita gunakan konsep cepat aja ya. Nah, kita gunakan konsep cepat. Nah, di mana ada garis, ya ada kurva dengan fungsi kuadrat, ada garis tanpa unek-unek yang lain. Maka kita akan buat dengan konsep Y1 sama dengan Y2. Nah, berarti X kuadrat tambah 3X ditambah 4 sama dengan 1 kurang X. Jadi X kuadrat, nah ini 3X tambah X tambah 4 kurang 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Langsung kita buat ke rumus luas daerah sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Nah, A-nya di sini 1, B-nya 4, C-nya 3. Nah, berarti dari sini kita akan cari D itu kan B kuadrat kurang 4AC.
berarti B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 kali A 1 kali 3. 16 dikurang 12 berarti 4. Luas daerah berarti 4 ya, 4 akar 4 per 6 kali 1 kuadrat. Berarti 4 dikali 2 per 6. Jadi di sini 8 per 6 atau 4 per 3 satuan luas. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dikuasai ya. Nah, oke. Jadi terima kasih sudah membahas soal di sini. Nah, ini jadikan sebagai modal untuk adik-adik mempersiapkan diri di Simama Poltekkes 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan yang lain. Oke.